sesi tanya jawab. Oke, turun dulu tangannya. Saya hitung sampai 3 yang paling cepat. Oke, siap ya? 1. Belum mas, belum 3 mas. 1, 2, 3. Yang mas kacamata itu mas. Yang belahan ya. Ya itu mas boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Siddiq Aziz, saya dari Universitas Telkom. Saya mantan ketua Komisi TT kemarin. Saya ingin bertanya kepada kita sejawat, 65% penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Sesuai dengan keadaan secara bagi seluruh rakyat Indonesia, apa rencana Bapak jika Bapak terpilih menjadi presiden untuk mengembangkan Indonesia Timur, gak hanya Indonesia, negara Jawa seperti Majapahit, Sriwijaya? Terima kasih. Iya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Mahasiswanya kelihatan. Oke, satu lagi cewek. Satu lagi cewek. Tahan dulu, turun. Itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Cewek. Oh ya, silakan. Selamat malam, saya Bella, mahasiswa jurnalistik Pikom Unpad. Saya ingin bertanya, ada beberapa pertanyaan. Pertama untuk Pak Gita, ini pertanyaannya jika dan hanya jika Anda terpilih jadi presiden, apakah Anda akan melakukan proteksi perdagangan sesuai dengan rumor yang ada? Jika dan hanya jika Anda terpilih jadi presiden, apakah Anda akan melakukan proteksi perdagangan sesuai dengan rumor yang ada? Terus sudah jelas pertanyaannya? Proteksi perdagangan sapi. Nah, iya. Proteksi perdagangan. Bapak kan kalau misalkan berhubung saya diperhappy juga ya barang-barang juga kan. Memang Bapak tuh mainnya karena kita melihatnya maaf ya kayak Islam yang misalkan masuknya kayak kamu terlalu Amerika gitu, kamu terlalu ini gitu kan. Dan kita harus akui walaupun Unpad, mana suaranya Unpad? Bapak bisa nanti kalau mau orang yang bisa bikin kedelai dengan baik dan benar, dia bisa bikin bagus banget. Namanya Profesor Bayi Haki itu kita bisa gitu. Tapi kan harus kita akuin ya. Jadi gini loh, anak-anak semua di sini. Pertanyaannya adalah ketika nanti proteksi, sorry Pak, kenapa seksi baju saya sama Pak kayak Bapak jadi proteksi perdagangan yang akan Bapak bikin selama ini, yang sapi mau yang kedelai kata Bapak, tapi kan dibuat versus daripada nggak ada, mending saya banyakin, ya kan? Impor aja, nggak masalah daripada kelaparan semua, gitu kan? So, ya itu juga warna right. Oke, thank you. Terus ada satu lagi pertanyaan boleh untuk Uda Yusuf mengenai politik kampus. Kan banyak dari mahasiswa yang apatis terhadap politik kampus karena mereka beranggapan bahwa politik kampus sudah dikuasai oleh organ ekstra dan politik yang menguasai politik kampus, sehingga mereka pesimis terhadap politik kampus yang ada. Pendapat Uda Yusuf mengenai itu apa? Terima kasih. Partai politik masuk kampus gitu ya? Iya. Oh, nah ini EB ini lumayan nih, kan udah Yusuf nih, jagonya ini. Kalau kita ngomongin partai politik masuk kampus, menurut saya sih nggak ada masalah. Karena pada akhirnya kita akan memilih partai politik. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika sosok yang memimpin di organ-organ kampus tersebut memaksakan kehendaknya pada masa kampusnya. Justru kalau menurut saya, ketika kita mengenalkan politik dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, mestinya ketika teman-teman di kemahasiswaan yang ada di kampus-kampus saat ini, ketika ada pemilu, itu bukan anti partai politik, undang semua partai politik datang ke kampus, sampaikan, ceritakan apa gagasannya. Sebutnya ada calon presiden, undang semua mereka ke kampus, cari tahu, datang besok Pak Gita, besok siapa lagi, sehingga menurut saya nggak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terjadi saat ini adalah kita ngomong-ngomong ideologi, tapi kita nggak tahu apa itu ideologi. Mungkin nanti Pak Gita suka dicap, mohon maaf, neolib gitu ya. Saya nggak cukup yakin tuh paham apa itu neolib.
Saya belajar neolib di kampus tuh 6 jam sendiri, saya juga nggak paham-paham itu neolib juga. Dan seringkali kita sok-sokan berideologi, tapi kita nggak paham apa ideologi. Saya Marxis, tapi Das Kapital juga nggak hafal, nggak khatam gitu kan. Saya Islamis, tapi subuh juga nggak di masjid. Saya Cayanovian, tapi populasi nggak setuju, ngaco gitu. Sehingga seringkali kita memaksakan kita sok ideologis, tapi kita nggak ngerti apa ideologi kita. Dan itu yang membuat ideologi jadi tidak matang. Dan itu yang kalau kita lihat apa yang terjadi pada pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita, pendiri negara kita, mereka beda-beda. Ada Tan Malaka, ada Natsir, ada siapa lagi, Soekarno, ada Bung Hatta, itu beda-beda ideologinya. Tapi ketika ada satu mimpi Indonesia, selesai semua. Nah, optimisme, kolaborasi semacam ini mesti kita bangun lagi. Semangat semacam ini mesti kita bangun lagi. Ideologi ada di hati, tapi ketika kita kolaborasi untuk Indonesia, kita tanggalkan sejenak, kita cari titik temu. Dari situ gerakan anak muda bisa berkembang. Saya mungkin kalau boleh sedikit pesan nih, kalau Pak kita habis waktunya. Tadi saya mau ngomong di penutup, tapi takut Pak kita pulang, saya ngomong di sini saja. Saya punya 3 pesan buat calon presiden. Bukan hanya Pak Gita, mungkin di antara kalian semua, kita nggak pernah tahu. 2014, 2019, atau selanjutnya. Yang pertama, kita memimpikan punya presiden yang bisa buat kita bangga akan Indonesia. Saya selalu mengingat, namanya Bung Karno itu hebat. Hebat dalam apa? Ya mungkin ada yang nggak suka, tapi saya melihat ada satu yang hebat. Tahun 45 kita merdeka, nggak sampai 1 dekade kemudian, itu Soekarno sombong banget. Dia ngomong, negara-negara berkembang kumpul di Bandung. Kumpul di Bandung. Jadi namanya Konferensi Asia Afrika. Kita belum 1 dekade merdeka, itu Bung Karno udah bangga banget. Gue Indonesia, gue siap bikin satu gerakan. Soekarno bilang, saya nggak mau dukung kapitalis barat, saya nggak mau dukung komunisme Rusia, saya mau bikin gerakan non-blok. Tapi sadar nggak teman-teman, Soekarno sedang membuat blok ketiga. Dan itu membuat kita bangga akan Indonesia. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, kita butuh pemimpin yang dia juga bisa mengangkat derajat Indonesia pada pemimpin-pemimpin kawasan. Nggak cukup hanya jadi ketua ASEAN. Nggak cukup hanya jadi tuan rumah APEC. Nggak cukup hanya kongko di G20. Itu udah tahap selesai di tahun 2014. Tahun ke depan kita butuh pemimpin yang bisa mengangkat harkat martabat Indonesia pada tingkat internasional. Teman-teman semua, saya baca sebuah buku. Ada 4 karakter, ada 4 kebutuhan agar sebuah negara itu bisa menjadi negara adidaya. Yang pertama, dia masih punya kekuatan demografi. Kita sudah punya baby booming, penduduk kita sangat banyak. Itu kita sudah punya. Yang kedua, industri. Tadi Pak kita sempat ngomong pengen bikin industri pertanian dan sebagainya. Kita dukung. Dan lain-lainnya. Industri tadi, handphone, motor, dan sebagainya kita miliki. Yang ketiga adalah konektivitas, logistik. Kita transport ke Papua itu jauh lebih mahal ketimbang kita transport ke Singapura. Yang keempat, leadership. Kita butuh pemimpin yang tahu betul gimana Indonesia. Kalau tadi Pak kita mengatakan sejarah 7 abad, sebetulnya kita juga percaya bahwa peradaban itu juga beralih, peradaban itu berganti. Sebelum abad 14, dunia Timur Tengah kuat. Saya itu Romawi, Eropa, belajar ke Timur Tengah dengan semangat hubungan Eropa terjadi, Eropa menguasai. Saat ini, saya belajar di Belanda. Di Belanda, saya pikir teman-teman Belanda itu semangat-semangat kuliah, ternyata juga tidak. Yang semangat teman-teman Indonesia, teman-teman Asia. Artinya apa? Fase yang terjadi pada Eropa abad 14-16 sedang dilakukan oleh fase manusia-manusia atau anak muda Asia di Eropa saat ini. Kita sedang mengambil ilmu-ilmu menjadi hak kita. Kita sedang mengambil hak ilmuwan yang menjadi akan menguatkan bangsa kita. Dan kita membutuhkan itu. Pertanyaannya, pasca peradaban beralih, siapa yang mengambil alih? Cina, India, ataukah Indonesia? Dan yang ketiga, pesan saya buat calon presiden, cinta. Kita nggak bisa ngomong apapun tanpa cinta. Saya punya moto hidup Pak Gita, itu sejak saya tingkat 1 Pak Gita. Dan selalu saya ulang, Anda bisa mencintai seseorang tanpa memimpinnya, tapi Anda tidak bisa memimpin tanpa mencintai. Jadi pesan saya untuk calon presiden, cintai rakyat dan kita buat Indonesia yang baik. Terima kasih. Jadi kita juga harus mulai mencintai politik gitu ya Yusuf ya. Ya silakan Pak Gita. Saya ini mau jadi pemimpin karena saya cinta. Karena saya cinta negara saya. Ya seperti Mas Ulil tadi sudah katakan, saya itu udah bisa dibilang cukup settle. Saya udah puluhan tahun di luar, saya udah cukup lumayan di sana. Tapi saya balik karena saya cinta negara dan bangsa dan keluarga saya di sini, akar saya di sini. Dan saya
seperti yang tadi saya katakan, insting saya gunakan untuk berupaya untuk menjadi pemimpin. Ini bagian dari ibadah saya. Dan insya Allah saya diperkenankan. Kalau enggak, ya saya tentunya akan mengeksplor alternatif lain. Tapi saya juga setuju, Mas Yusuf, ini kalau orang mau berpolitik, itu harus financially independent. Itu penting sekali. Dan technically independent juga. Ya, kalau untuk penajaman, boleh masuk politik. Tapi kalau masuk politik untuk nyari nafkah, itu saya rasa agak sulit. Dan itu mungkin problemnya dengan perpolitikan yang ada di Indonesia. Pertanyaan pertama ini terkait dengan dominasi populasi dan pendapatan Jawa terhadap Indonesia secara keseluruhan. Memang populasinya mayoritas ada di Jawa dan pendapatan ada di Jawa. Tapi kalau saya lihat, saya masuk sebagai kepala BKPM akhir tahun 2009. Di tahun 2009, penanaman modal di luar Pulau Jawa itu cuma 18% dari total penanaman modal. Jadi 82% dari total penanaman modal itu terjadi di Pulau Jawa tahun 2009. 2010 saya masuk akhir 2009 itu dari 18% naik ke 33% sampai ke 2012. Akhir 2012 itu penanaman modal di luar Pulau Jawa sudah meningkat ke 45% dari 18%. Nah, ini berarti apa? Roda ekonomi di luar Pulau Jawa sudah mulai berputar karena investasi sudah meningkat. Dan jangan lupa, setiap tahun total penanaman modal itu meningkat 30%. Jadinya ini cukup eksponensial kenaikan penanaman modal di luar Pulau Jawa. Dan penanaman modal itu tadinya sangat dominan dengan penanaman modal di pertambangan. Tapi kalau kita lihat di tahun 2012, bukan 2013, 2012, itu cuma 14% dari total penanaman modal terjadi di pertambangan. Dan pertambangan ini banyaknya tuh di luar Pulau Jawa. Jadi saya kalau melihat data begini, saya cukup encouraged. Kenapa? Karena sekarang sudah kurang lebih 45% dari total penanaman modal terjadi di luar Pulau Jawa. 4 tahun yang lalu, cuma 18%. Sedangkan dari total penanaman modal, itu hanya 14% terjadi di pertambangan. Sisanya untuk pembangunan infrastruktur, industri, dan jasa. Ini bagus. Tapi apakah kita harus stop di situ? Tidak. Saya tadi bicara panjang lebar mengenai pemerataan. Pemerataan itu bukan hanya yang di Cirebon sama di Pangandaran, tapi antara Samosir dengan Sorong, supaya yang di sebelah timur itu bisa merasakan pembangunan yang terjadi di tengah dan di barat. Nah, semangat ini tercermin dalam MP3E ini. MP3 ini yang diluncurkan oleh pemerintah 3 tahun yang lalu. Ini adalah untuk mengklasterisasi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam 6 koridor, yaitu koridor Sumatera, koridor Kalimantan, koridor Jawa, koridor Sulawesi, koridor Bali dan Nusa Tenggara, dan koridor Maluku dan Papua garis miring Papua Barat. Ini kepentingannya adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di masing-masing koridor, khususnya koridor timur, yaitu Maluku dan Papua Barat, itu bisa dipastikan terjadi pembangunan infrastruktur, pembangunan industri lebih daripada sebelumnya dan lebih daripada apa yang terjadi di Pulau Jawa secara relatif. Secara absolut masih perlu waktu. Nah, ini sudah mulai terjadi dan saya punya keyakinan kalau polisinya SBY ini berkesinambungan dengan pemerintahan siapapun lah yang nanti dipilih jadi presiden, ini akan bisa dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di sebelah timur itu akan lebih semarak daripada sebelumnya dan lebih semarak daripada pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Dan tentunya yang harus dipikirkan adalah ini banyak sekali sumber daya alam di bagian timur Indonesia. Yang paling nyata itu adalah apa? Membramo. Membramo itu adalah sumber air yang bisa digunakan untuk kepentingan pembangkit listrik hidro atau PLTU atau PLTA. Nah, ini kapasitasnya kurang lebih 20.000 megawatt. Tapi problemnya seorang investor, kalau dia mau bangun pembangkit listrik dengan kapasitas 20.000 megawatt, ini dipakai untuk apa? 20.000 megawatt itu besar sekali. Nah, penggunaannya itu harus dengan heavy industry. Heavy industry-nya apa? Smelter.
Kalau kita bangun smelter, ada yang tahu Freeport kan di sini? Freeport itu konsentrate-nya tidak di smelt di Papua. Jadi hanya 30% dari konsentrat yang keluar dari tanah air kita itu di smelt atau diproses untuk pemurnian dan pengolahan di Indonesia. Sisanya dikirim ke Jepang, sisanya dikirim ke Spanyol, Korea, China, dan di sana diproses jadi barang jadi, emasnya dikirim ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Nah ini kerugian kita. Nah, ini kerugian yang harus disikapi dengan penggunaan energi. Energi yang skala besar itu diperlukan untuk membangun kapasitas smelter. Saya yakin untuk memenuhi 70% konsentrat dari emas dan tembaga yang tidak di-smelt atau dimurnikan di sini, itu bisa dilakukan di Papua. Kalau itu bisa dilakukan di Papua, tentunya dengan catatan bahwa sumber daya listriknya harus memadai dan itu bisa datang dari Membramo. Ini akan menjadi test case. Ini akan menjadi kisah nyata yang bisa membuktikan bahwa komitmen kita untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di sebelah timur itu nyata. Dan kalau sudah ada sumber energinya, itu bisa dimanfaatkan untuk industrialisasi. Hanya industrialisasi saja yang bisa memastikan pertumbuhan pemberdayaan lapangan kerja. Tapi tadi pagi menarik, saya duduk lama dengan Kang Ihin, mantan gubernur Jawa Barat, senior mentor saya. Dia berpesan, jangan berpikir industri saja, berpikir dua hal. Yang satu adalah pedesaan, yang kedua adalah kehutanan. Nah, kalau kita bicara mengenai pedesaan dan kehutanan, ini banyak sekali di bagian timur yang harus diperhatikan. Itu banyak juga di sebelah, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena pedesaan kita, ini telah terjadi urbanisasi yang dahsyat. Dari desa lari ke kota. Sedangkan pemerataan yang di desa itu tidak diperhatikan karena pembangunan infrastruktur, pembangunan apapun itu tidak terjadi, sehingga hanya kota-kota saja yang bangun, yang maju. Nah ini harus diperhatikan. Dan hutan kita itu sudah mulai kelihatan agak mengkhawatirkan karena bisa tidak sustainable. Nah ini harus dijaga. Nah, kalau saya melihat pertumbuhan ekonomi di sebelah timur itu harus memperhatikan pemberdayaan energi untuk kepentingan industrialisasi, tapi dengan catatan bahwa pedesaan di sana dan kehutanan itu harus dijaga kelestarian dan kesinambungannya. Karena planet kita ini sekarang populasinya udah 7 miliar. Dalam 40 tahun ke depan, planet kita ini akan ada 10 miliar manusia. Jadi bisa dibayangkan kebutuhan untuk energi, protein, dan segalanya itu akan dahsyat sekali. Nah ini jadi balik ke konteks Jawa, non-Jawa. Saya percaya kalau policy-policy berikutnya ini berkesinambungan dengan policy-policy sebelumnya, bahkan kalau perlu ada penajaman dan perbaikan sedikit, itu sangat bisa menjamin pertumbuhan ekonomi di sebelah timur ataupun di luar Pulau Jawa. Nah pertanyaan yang kedua ini terkait dengan apa? Berita bahwa apakah saya akan menjadi lebih proteksionis kalau saya tidak lolos di konvensi. Pertanyaannya begitu kan? Tadi yang nanya begitu ya? Oh hanya baca SMS saja? Oh itu, Mas, itu maksudnya? Beberapa waktu yang lalu ada berita di situs online mengatakan Australia itu Ini si Greg Neely yang nulis, sama Greg Barton. Itu kalau Bapak jadi presidennya. Betul. Kalau itu terjadi, apakah benar akan dilakukan? Ya. Dan dibandingkan dengan Jokowi kan di situ kan. Nah, begini, lucu dalam waktu 30 menit saya dijuluki neolit, terus di ujungnya saya dijuluki proteksionis. Ini menarik, ini demokrasi kita, bahwa anak-anak muda kita tuh sudah ekspresif mengenai apapun. Tapi yang saya bisa ceritakan, rekam jejak saya itu yang pasti pro rakyat. Kalau saya membatasi jumlah minimarket, karena saya menginginkan pengusaha daerah harus bisa diberdayakan. Kalau saya mengharuskan harga timah mengacu ke bursa di Indonesia, itu pro rakyat. Kenapa? Karena yang dinikmati adalah rakyat dan pengusaha di Indonesia. Tapi saya nggak melihat bahwa nasionalisme seperti itu harus buta. Harus buta sehingga kita tidak bisa menjadi bagian dari komunikasi internasional. Seperti tadi yang disampaikan oleh Yusuf,
Pemimpin ke depan itu harus membanggakan rakyat untuk dua hal. Pertama, rakyat itu harus bangga dengan pemimpin karena harga segalanya itu terjangkau. Kedelai, bawang putih, daging sapi, handphone, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan terjangkau. Dan kedua, rakyat itu harus bangga bahwa pemimpin kita itu bisa meningkatkan relevansi Indonesia dalam konstruksi geopolitik. Konstruksi geopolitik kita ini adalah eksistensi kita sebagai demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, populasi terbesar nomor 4 di dunia, negara muslim terbesar di dunia yang berdasarkan pluralisme, dan ekonomi terbesar nomor 15, dan insya Allah akan menjadi ekonomi terbesar nomor 6 di dunia dalam 20 tahun. Nah, untuk eksis dalam konstruksi geopolitik yang mendunia ini, nggak mungkin kita menggunakan nasionalisme yang buta, menasionalisasi aset, tidak menghormati kontrak karya. Kalau kita bisa menghormati kesepakatan hukum antara diri kita sendiri, sovereignty atau kedaulatan kita dengan negara-negara asing, itu kita akan bisa eksis dan bukan hanya relevan, tapi bisa mempengaruhi konstruksi geopolitik dunia. Nah, itu menurut saya nasionalis, walaupun internasionalis. Jadinya nasionalisme ke depan itu dua. Saya lihat nasionalisme kita ke depan itu adalah nasionalisme yang internasionalis, diterima dalam konstruksi internasional, tapi kita membanggakan rakyat kita sendiri karena kita bisa memproduksi produk dalam negeri. Dan yang kedua, nasionalisme itu jangan selalu kental dengan kepemilikan. Nasionalisme itu harus lebih kental dengan siapa yang bisa menikmati. Saya pernah nulis oped dulu di Kompas, dihujat karena tesis saya adalah nasionalisme itu bukan mengenai kepemilikan semata. Nasionalisme itu harus terkait dengan siapa yang bisa menikmati. Kalau rakyat menikmati, itu nasionalis. Tapi kalau rakyat tidak menikmati, walaupun kepemilikannya 100% orang Bandung, itu tidak nasionalis. Nah, jadinya saya setuju dengan segala pertanyaan dan observasi oleh Mas Yusuf. Dan ini ke depan tantangan kita ini nggak kecil. Jadinya nyoblos lah. Jangan nggak nyoblos. Nggak perlu nyoblos saya, tapi nyoblos. Itu pesan saya aja. Terima kasih, you guys have been great. I love you all. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pesan terakhir dari Pak Gita. Sebagai anak muda, ditunggu partisipasinya. Jangan golput, hidup Persib. Oke. Tetap. Oke, itu mungkin akhir dari diskusi kita hari ini. Saya kembalikan sama MC kita yang luar biasa, Ibam dan Coki. Silakan. Ada